bumi dan langit Kau punya Tuhan. Tapi Kau mencari hati kami ya Tuhan, hati yang mau menyembah-Mu Tuhan pagi, siang, dan malam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang bisa menaklukkan bumi bahkan langit. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kuasai bibir hamba-Mu, kerongkongan mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus kuasai, dan juga kami yang boleh mendengarkan isi hati-Mu. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Shalom. Selamat hari Natal. Mau berdiri apa duduk? Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wow, kesempatan yang luar biasa, dan yang saya sangat tersanjung sekali karena di saat Natal saya berkesempatan untuk menyampaikan isi hati dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita akan masuk di tahun 2022, ya. Banyak hal yang kita alami dari mulai bulan Januari sampai Desember ini. Ada sukacita, ada dukacita, ada pergumulan, ada kemenangan. Tapi biarlah itu kita kenang untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Baik, saya mau sampaikan saja. Saya waktu mempersiapkan ini, saya teringat tahun lalu Pak Niko sebagai gembala pembina kita berkhotbah secara online. Beliau menyatakan dari Yesaya 9 ayat 5. Kita bisa buka mungkin kalau boleh Pak Cik, beliau bantu Pak. Ini adalah ada pujiannya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada 4. Di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu misinya, tugasnya sebagai Mesias adalah 4. Yang pertama adalah sebagai penasehat ajaib. Yang kedua sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga sebagai Bapa yang kekal. Dan yang keempat adalah sebagai Raja damai. Nanti mungkin kalau pulang bisa lihat lagi YouTube-nya Pak Niko. Nah, tahun lalu 2020, apakah tugas Tuhan Yesus kepada diri kita dan juga saya sudah dilakukan, sudah terjadi atau belum, Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan. Ya, ini menjadi pertanyaan. Saya berpikir, wow. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah tentunya bukan di Tuhan Yesusnya tentunya. Tentunya di saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus mau menyelesaikan tugasnya, misinya sebagai Mesias. Nah, kita tahu, kita selalu ingat kalau Natal, kita selalu mengingat ada beberapa orang yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Iya, kita buka coba ya. Kita buka di Matius 2 ayat 1. Kita baca dulu mungkin ini ceritanya seperti apa. Nah, kita sama-sama baca. Udah lama kita nggak itu ya, responsoria ya. Coba kita baca yuk. Dari kita baca Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya dari ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya ganti-gantian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, 3, 2 ya. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia
beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, 3, 2 ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, silakan. Dia akan menggembalakan. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 8, silakan. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sama-sama 12, 3, 2 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpinya supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah dia melalui jalan lain. Nah, di sini kita melihat ada beberapa pihak yang ada. Yang pertama adalah Herodes, ya. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat, dan yang ketiga adalah orang-orang Majus. Tentunya kalau kita lihat Herodes sudah pastilah, ya. Dia dengan begitu liciknya melihat ada kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dengan strateginya dia mau kejar siapa nih Raja Yahudi sekarang, siapa yang mengambil tahta saya. Ahli Taurat, coba kita baca ya. Di ahli Taurat di Matius 2 ayat 5 dikatakan, pada saat Herodes tanya pada mereka, ini ahli Taurat itu, dia menguasai, dia langsung bilang aja, dia langsung ngomong Mika 5 ayat 2, yaitu apa? Mereka berkata kepada mereka, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak Ibu bayangin ya, orang ahli Taurat yang sudah tahu akan ada raja yang lahir, dia datang atau Bethlehem? Bukan berarti. Siapa yang datang? Orang Majus. Orang Majus tuh kenapa sih kok tiba-tiba gitu ya datang? Apa tiba-tiba ngeliat bintang? Enggak. Orang Majus itu adalah keturunan imam saat zamannya Babel, pada saat zaman Nabi Daniel. Jadi orang Majus itu adalah orang bijaksana, penasehat dan pelantik raja, Bapak Ibu. Jadi mereka, coba kita buka ya, di Daniel, di Daniel 2, Daniel 2. Saya nggak sampai sini juga. Di Daniel 2 ayat 44 bisa begitu ya. Ya. Jadi 500 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, orang-orang Majus yang keturunan dari imam di pembuangan pada saat itu di Babel, di mana Raja Nebukadnezar, dia sudah tahu. Di sini dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan ini akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, jadi mereka tuh sudah menanti-nanti gitu. Saya lihat cek
jarak dari media Persia itu Iran ya, sampai ke Bethlehem itu kurang lebih 2000 km. Ya, sementara jarak dari Yerusalem ke Bethlehem itu kurang lebih 100 km. Orang Majus itu datang. Ini penyambutan yang luar biasa. Ya, kalau kita baca di ayat 2 tadi, dikatakan jarak yang begitu jauh dilakukan. Kenapa? Karena orang Majus memegang janji bahwa akan ada raja yang lahir dan dia percaya. Bayangin, mereka datang dari 2000 km datang ke Bethlehem. Kita coba bayangin ya, kalau seandainya kita orang Majus nih, datang nggak? Belum tentu. Saya juga belum tentu. Tapi dia percaya. Nah masalahnya sekarang kita percaya nggak bahwa Tuhan yang sudah lahir, mati dan bangkit adalah Allah di sekarang. Orang Majus dia sangat percaya. Dia jalan selama sepanjang 2000 km. Ini luar biasa. Yang pertama, dia memilikilah kita hati yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah di sekarang. Jangan kita merayakan Natal ini karena kebiasaan. Ini mengingatkan bahwa kita punya Allah yang kita sembah adalah Allah itu. Amin. Yang kedua, di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka, orang Majus. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, orang Majusnya berapa orang? Di belakang Batman. Sebenarnya orang Majusnya tiga. Persembahan mereka yang tiga. Ya. Banyak orang begitu. Kemudian pada saat datang, ayat 2 Matius 2:11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi orang Majus itu datang bukan ke kandang ya, tapi ke rumah. Jadi banyak kalau kita kan selalu itu kalau Natal tuh orang Majus, Tuhan Yesus masih bayi. Enggak sebenarnya. Tuhan Yesus sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi pada saat itu. Dan dikatakan di sini orang Majus itu sujud menyembah. Ya, di ayat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama mati ibunya, lalu sujud. Seorang bayi umur 2 tahun, coba di sini yang bayi umur 2 tahun udah mulai ya, jadi bahasa semua. 1,5. Kebayang, Majus itu bukan orang main-main. Dia adalah pejabat di Persia. Kenapa? Karena pada saat dia datang, kita lihat di ayat Matius 2 ayat 2, dia datang kemana? Ke Herodes, ke raja, dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia nanya. Kalau bukan seorang pejabat dari Persia, nggak mungkin masuk ke datang ke Herodes. Dan dia adalah seorang petinggi orang Majus ini. Kenapa? Karena di pelantik raja, penasehat raja. Dia datang ke suatu kerajaan lagi, Israel, dia datang dan dia menyembah. Kebayangnya, coba kita pikirkan seorang pejabat datang 2000 km. Ada yang bilang naik unta, tapi kemungkinan lebih cepatnya naik kuda. Kalau naik unta itu bisa lebih sebulan lebih, kalau naik kuda bisa lebih cepat. Datang untuk menyembah bayi di rumah. Masuk akal ya. Tapi di lingkungan ini kita katakan tidak.
sujud menyembah seorang pejabat, menyembah bayi umur 2 tahun. Dan bayi umur 2 tahun itu bukan anak jenderal, bukan anak presiden, bukan anak raja, tapi seorang pejabat dari negara lain datang menyembahnya. Kalau misalkan Prime Minister Prancis datang nih ke rumah Jokowi ya, apa kabar gitu, sama cucu Jokowi, ada nggak? Biasa. Misal, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada Prime Minister Macron dari Prancis datang ke Bogor, gitu, terus main sama Mika, atau kayak logiknya ya? Gitu. Yesus bukan siapa-siapa pada saat itu, di rumah yang biasa. Jadi mereka tuh sangat percaya loh. Nah, kemudian yang ketiga, ngomong sampai jam berapa saya? Saya ngomongin. Yang ketiga adalah di situ dia sujud, dan juga yang kedua adalah menyembah. Menyembahnya ini menyembah bayi umur 2 tahun, bukan menyembah raja. Dalam artian dia menyembahnya bukan mengharapkan sesuatu. Kalau saya lihat di foto-fotonya, nyembahnya benar-benar tersungguh ya. Nah masalahnya, dia nggak berharap, saya sembah nih bayi umur 2 tahun supaya apa? Supaya saya diberkati. No, kita nggak tahu kejadian selanjutnya orang-orang majus ini. Dia nggak menyembah ini supaya kita diberkati. Enggak. Dia betul-betul menyembah hanya karena mau menyembah, karena dia raja. Bagaimana dengan saya? Saya sih kadang-kadang suka gitu juga ya. Saya memuji Tuhan supaya apa? Supaya persoalan saya beres, supaya hutang-hutang saya dibayar, supaya saya diberkati. Salah nggak? Enggak. Tapi itu bukan mainnya, bukan utamanya Bapak Ibu. Orang majus menyembah bayi 2 tahun. Menyembah. Dia pulang bawa apa? Bawa emas? Enggak. Malah dikejar-kejar sama pasukan teroris. Kita bisa gak menyambut Tuhan dengan menyembah Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, bukan mau ngapa-ngapain, bukan berharap Tuhan tolong saya, no. Nah, tapi saya mau menyembah raja. Coba kita lakukan ini. Saya ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya mau memberi sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Kita selalu bilang, kalau beri persembahan gue dapat lagi, kalau gue kasih persepuluhan gue dapat lagi. Kalau seandainya Anda beri persepuluhan dan malah Anda bangkrut, gimana? Anda tetap menyembah Tuhan apa? Kalau saya hampir begitu pernah. Jadi bagaimana kemudian kita melihat belajar dari Majus, bagaimana begitu murninya hati mereka untuk menyembah Tuhan. Ya, kemudian yang ini yang biasa kita dengarkan di ayat ke-11 tadi. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan yang kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi persembahannya 3, Bapak Ibu sekalian. Bukan orang majusnya 3, bukan. Banyak itu pasukannya. Kalau 2000 km dari katakanlah dari Teheran ke Bethlehem, tentu banyak gangguan. Mereka sepasukan mempersembahkan yang terbaik. Nah, kali ini kita mau gak mempersembahkan yang terbaik? Kamiku sudah bilang, coba cari tahu apa yang terbaik pada saat kita sekarang. Ingat,
diberikan saya adalah persembahan yang terbaik. Saya nggak tahu persembahan apa Bapak Ibu sekalian, apakah uang, apakah waktu, apakah perasaan sakit hati, apakah perasaan mengampuni. Mari kita berikan pada saat Natal ini. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, orang Majus itu memiliki hati yang taat. Kita bisa baca di ayat Matius 2 ayat 12. Yang pertama tadi apa? Lupa. Dia percaya, tapi dia menyembah, dia memberikan persembahan, dan yang terakhir adalah memiliki hati yang taat. Di sini dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus tahu, dia taat. Saya tadi sempat searching ya dari Bethlehem, Yerusalem, kemudian ke Persia, jalannya yang mana? Ternyata kalau melalui Yerusalem itu jalan yang terdekat, tapi dia mengambil jalan yang utama. Kenapa? Karena dia taat. Karena dia taat. Ingat kemarin gembala kita mengatakan taat saja. Ya, 1 ton ketaatan lebih baik daripada 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton pengetahuan. Pada saat diumumkan 21 hari puasa, siapa Bapak Ibu yang bersuka cita? Angkat tangan. Saya tuh termasuk yang gitu. Desember nih puasa nih gitu ya. Saya kadang-kadang nih, ya udahlah. Terus mesti bangun pagi kan? Ya kan? Jam 5.30 kita mulai sampai jam 6.15 selama 21 hari. Siapa Bapak Ibu yang ikut itu doa? Pernah sekali, boleh katakan? Siapa yang belum pernah ikut? Siapa yang belum pernah ikut tapi tidak mau katakan, boleh katakan? Jebakan lagi gitu. Kita masih ada beberapa hari lagi, 20 dan 21 hari Senin dan Selasa masih ada. Ikut Bapak Ibu sekalian. Saya juga nangkap enggak mengenai 7 gunung, nangkap ya. Tapi saya taat aja. Harus mengatakan demikian Pak Giri kembali, ikut aja saya. Bahkan dulu saya pernah ya, waktu puasa disuruh puasa Daniel, saya lupa tahun pada saat itu kita masih ibadah di Danau Bogoraya. Disuruh puasa Daniel, tahu Bapak Ibu puasa Daniel apa? Tidak makan sedap-sedapan ya. Saya pada saat itu banyak memang sering keluar sama istri, maksudnya makannya di luar gitu ya. Sekali waktu kita puasa Daniel terus bingung nih, udah sore mau makan apa ya puasa Daniel ya. Akhirnya saya ketemu pecel lele kan, pecel lele nih. Pas di pecel lele ini puasa Daniel kan tidak makan sedap-sedapan. Terus si mama nanya, mau makan apa Pak? Saya bilang nasi putih deh 2, ya kan? Terus apa ya, ayam kan nggak boleh kan sedap kan? Terus apa ya, lele juga nggak boleh, saya nggak makan juga. Terus tahu deh sama tempe, udah gitu. Oh iya. Terus apa lagi? Jangan pakai sambal ya, saya bilang begitu kan. Terus jangan pakai kecap, pakai daun, boleh pakai daun gitu. Nah akhirnya saya dan istri makan berdua nasi, tahu dan tempe putih ya. Daniel, puasa Daniel, saya makan begitu. Ibu-ibu sebelah saya, nah saya beliin ayam ya nak ya. Saya bilang Bu, nggak usah Bu, nggak apa-apa. Saya tahu penderitaan aja, nggak apa-apa. Dalam hati mau ngaku puasa enak, dipikir sombong kan. Kita ketawa, kita dikelapa-kelapa gitu. Jangan puasa, enggak. Akhirnya saya bilang, si mamanya untuk lagi putih tuh, oh iya lagi putih gitu kan. Lumayan kan. Tapi itu sih taat aja, disuruh Daniel 21 hari. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi 2022, tapi saya taat. Saya percaya apa yang diomongin Pak Rusli, saya percaya apa yang diomongin Pak Giri. Kalau saya taat. Ya Bapak Ibu ya,
ini. Nah ini enak nih. Kayak pablah berita di sini. Yang jadi masalah sekarang tahun depan kalau kita melakukan 5 hal ini, memiliki hati yang percaya, memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang menyembah, memiliki hati yang berkemurahan memberi yang terbaik, dan memiliki hati yang taat. Kira-kira saya diberkati Tuhan ya? Berkati bukan cuma soal duit ya. Saya jawab 100% iya. Pasti diberkati. Pasti diberkati. Melakukan 5 hal tadi pada saat kita menyambut Tuhan Yesus. Tapi menjadi pertanyaan, sering teman saya bilang, saya diberkati, tapi kapan? Wow, pertanyaan ini susah jawab. Apakah 2022 kalau kita melakukan 5 hal ini kita akan diberkati 2022? Belum tentu. Kenapa? Kita kadang lupa selain kairos ada yang namanya kronos, waktunya. Jangan pernah cemburu deh. Dia baru angkat tangan, dia bisa menyelesaikan masalah. Saya udah jungkir balik kemana-mana, masalah saya nggak bisa. No, itu kronosnya kamu. Saya boleh minum nggak? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau emosi suka gitu, saya suka haus ya. Kronos. Lakukan 5 hal ini, Bapak Ibu pasti diberkati, saya pasti diberkati. Tapi kapan? 2022 mungkin 2023 yang Tuhan Bapak Ibu berbicara, mungkin 2024. Suatu hari di ruang laboratorium, seorang profesor meneliti anak-anaknya, mahasiswanya di Amerika. Ini jadi sebenarnya mereka meneliti bagaimana soal ulat itu di dalam kepompong dan menjadi kupu-kupu. Mereka melihat, wah bagaimana si ulat itu berjuang untuk keluar kepompong. Terus profesor bilang nanya, apa yang mau kamu lakukan mahasiswa-mahasiswaku? Si ulat ini, saya melakukan sesuatu hal profesor. Ada mahasiswa yang paling pintar, dia ambil gunting kecil, dia gunting ke pompongnya. Karena dia sudah gak tega dengan bagaimana berjuang si ulatnya untuk menjadi keluar dari pompong. Betul, shortcut itu ulat keluar dan jadi kupu-kupu. Tapi jadi kupu-kupu yang sangat jelek. Nggak lama terbang, jatuh dan mati. Mahasiswanya bingung, gimana profesor? Saya salah apa? Profesor bilang, don't cut the process. Tuhan mau kita, kronos kita jangan ikat. Kita mau shortcut now. Kronos kita masing-masing. Pada saat kita diproses, kita menjadi dalam kepompong. Allah menyertai kita, Immanuel. Dan pada saat kita menangani, kita
siap untuk diproses. Dan ingat, saat kita diproses, jangan lari dari proses itu. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan kita bisa dengarkan apa yang dikatakan oleh the leader of mages, pemimpin orang Majus, yaitu Daniel. Tetapi pesanan raja-raja Allah semesta langit mendirikan suatu kerajaan. Jika Allah kami yang kami puja. Dan ketiga ayat 17, boleh Pak itu dari Pak Yudi. Kita sama-sama baca. Biarlah kita menjadi majus-majus yang luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah kaum Nebukadnezar mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Ini adalah pemimpin Majus. Siapa dia namanya? Nabi Daniel. Baik, kita bagi berdiri Bapak sekalian. Katakan bersambut. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselang di pikiranku, tak terukur
yang in the middle of process. Berat banget gitu. Rasanya udah gak kuat lagi Tuhan. Dalam barang Bapak Ibu yang dalam di tengah-tengah proses saat ini, Tuhan yang masih berada di dalam kronosmu, masih di dalam padang gurun, Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kekuatan baru mereka ya Bapak, berikan hikmat yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Bapa yang baik, juga tidak tega membuat proses yang begitu panjang. Karena kami tidak tahu Tuhan, bahwa proses itu terjadi karena ketidaktahuan kami, bahkan karena kebebalan kami. Kami minta ampun ya Bapak. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik, tidak akan memberikan suatu proses yang melebihi kemampuan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami kadang-kadang gak ngerti ya. Ajar kami untuk menjadi orang majus ya Tuhan. Tetap percaya bahwa Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah Allah dan segala Allah. Masalah kami gak ada apa-apanya. Kami percaya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, itulah persembahan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Saat kami sembah Engkau tanpa keinginan apapun, Tuhan sudah peduli dengan perkara-perkara kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, hamba-Mu tempat ini dalam pergumulan Tuhan. Kami percaya kami boleh menjadi orang maju saat ini, dan kami boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Berkati Tuhan dengan bahu yang kuat, hikmat daripada Tuhan Yesus sendiri untuk menyelesaikan proses mereka ya Bapak. Dan satu hal yang kami tahu Tuhan, saat kami diproses, Tuhan menyertai kami. Immanuel, berikan kami kepercayaan ya Bapak, bahwa Engkau ada di saat kami di lembah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, dan Roh Kudus akan mengingatkan agar kami boleh menjadi berkemenangan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Immanuel. Terima kasih. Aduh Bapak Ibu sekalian. Boleh? Kami undang hambanya Pak Beni, Tunggu. serta Wakil Gembala Pak Kosma, Ibu Penny juga silakan. Nanti yang menyalakan lilin pertama Pak Beni, kemudian Pak Kosma. Kami undang juga Pak Yanto untuk maju sebagai wakil dari jemaat, juga Ibu Esther. Boleh. Ya. Bu Larissa saat ini tidak bisa datang karena sakit. Yang pertama Bentar. menyalakan Pak Beni. Boleh. Dong. Kita nyalakan lilin kita bersama-sama saat ini. Dunia gelap ini, terang kami menyala-nyala untuk membawa banyak orang